Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai buku besar umum dan sistem pelaporan. Berikut nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Cynthia Anggraini dengan NIM 2018-310744 akan mempresentasikan materi mengenai buku besar umum dan sistem pelaporan. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana operasi pemrosesan informasi yang terlibat dalam mempengaruhi buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Seperti gambar yang ditunjukkan pada PowerPoint 16 strip 1, buku besar dan sistem pelaporan memainkan peran sentral dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber berikut. Ada revenue cycle, ada expenditure cycle, production cycle, human resource atau payroll cycle, ada treasures atau bendahara yang akan memberikan informasi mengenai instrumen ekuitas dan liabilitas. Lalu ada controller yang akan memberikan informasi mengenai jurnal penyesuaian. Lalu ada budget director yang akan memberikan informasi mengenai budget number. Nantinya, data-data tersebut akan diolah di buku besar dan sistem pelaporan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berguna untuk pihak manajemen dan pihak eksternal. Selanjutnya, pada bagan 16 strip 2, ada aktivitas dasar yang terjadi pada buku besar dan sistem pelaporan. Yang pertama ada pembaharuan buku besar, yang datanya bersumber dari subsistem akuntansi seperti revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, dan lain-lain, yang memberikan informasi sesuai dengan fungsinya. Lalu ada dari bendahara yang memberikan jurnal mengenai instrumen ekuitas dan liabilitas seperti jurnal penjualan saham, jual beli obligasi, dan lain-lain. Lalu tahapan kedua ada posting jurnal penyesuaian yang datanya bersumber dari pengendali. Lalu yang ketiga ada tahapan mempersiapkan laporan keuangan. Pada tahap ini, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan untuk diserahkan kepada pihak eksternal. Lalu pada tahap keempat ada memproduksi laporan manajerial yang datanya bersumber dari direktur anggaran berupa rencana anggaran yang akan menghasilkan laporan manajerial yang akan digunakan oleh pihak manajemen. Bisa kita lihat pada bagan 16 strip 3 menunjukkan bahwa semua buku besar dan kegiatan siklus pelaporan keuangan bergantung pada database yang saling terintegrasi, mulai dari jurnal entries dari subsistem akuntansi, jurnal entries dari bendahara yang akan memperbaharui buku besar dan langsung terintegrasi pada database buku besar, sampai akhirnya menghasilkan informasi akuntansi yang berguna pada berbagai pihak. Dari database yang terintegrasi tadi, muncul beberapa ancaman seperti data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian yang bisa dilakukan seperti menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data ketika bendahara dan pengawas membuat jurnal langsung. Yang kedua, membatasi akses ke buku besar dan mengkonfigurasi sistem. Yang ketiga,
secara teratur menghasilkan laporan dari semua perubahan ke buku besar dan meninjaunya untuk memverifikasi bahwa database tetap akurat. Lalu ancaman kedua adalah adanya risiko pengungkapan laporan keuangan yang tidak sah. Cara pengendaliannya bisa berupa menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik untuk membatasi akses ke buku besar. Lalu yang kedua adalah mengenkripsi basis data. Mengenkripsi basis data ini seperti membuat kode-kode atau sandi yang tidak dipahami oleh berbagai orang dan hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu atau akses tertentu saja yang bisa memasuki suatu atau mengambil suatu informasi dari database tersebut. Lalu ancaman yang ketiga ada risiko hilangnya atau rusaknya data induk. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Selanjutnya, kita masuk aktivitas-aktivitas dasar yang ada pada sistem pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu perbarui buku besar. Dalam pembaruan buku besar ini ada jurnal-jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama ada dari subsistem akuntansi seperti revenue cycle, expenditure cycle, production cycle, dan human resource. Lalu ada dari bendahara yang memberikan informasi mengenai jual beli instrumen liabilitas dan ekuitas perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winda Astuti dengan NIM 725. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman dan kontrol. Di sini terdapat dua ancaman dan kontrol, yaitu jurnal yang tidak akurat dan jurnal tidak sah untuk memperbarui buku besar. Jurnal yang tidak akurat. Di dalam mencegah jurnal yang tidak akurat, kita dapat menggunakan kontrol detektif, di mana kontrol detektif ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu rekonsiliasi dan laporan kontrol, yang kedua yaitu jejak audit. Rekonsiliasi dan laporan kontrol dapat dideteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses pemutakhiran buku besar. Satu bentuk rekonsiliasi adalah persiapan neraca saldo. Yang kedua yaitu jejak audit adalah jalur yang dapat dilacak dan menunjukkan bagaimana arus transaksi melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar. Selanjutnya yaitu tentang jurnal tidak sah untuk memperbarui buku besar. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu entry jurnal ringkas dan entry langsung yang dibuat. Entry jurnal ringkas yaitu hasil dari serangkaian langkah pemrosesan pada berbagai prosedur kontrol aplikasi yang dirancang untuk memastikan akurasi dan kelengkapan untuk entry jurnal ringkasan dari siklus lain. Sedangkan mengkonfigurasi sistem untuk menverifikasi bahwa entry tersebut mewakili aktivitas untuk periode waktu terbaru. Yang kedua yaitu tentang entry langsung yang dibuat. Entry jurnal yang dibuat oleh bendahara bagaimanapun adalah entry data asli. Akibatnya diperlukan untuk memastikan bahwa mereka akurat menilai dan menyelesaikan. Selanjutnya yaitu proses posting jurnal penyesuaian. Di sini posting jurnal penyesuaian dibagi menjadi dua, yaitu proses dan ancaman dan kontrol. Dalam proses posting jurnal penyesuaian terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu akrual, kedua estimasi, yang ketiga revaluasi, dan yang keempat koreksi. Sedangkan ancaman dan kontrol pada posting jurnal penyesuaian yaitu ancaman perlu dipahami karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru yang mengarah ke keputusan yang buruk. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriyati dengan NIM 2018-310-803. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama ada proses menyiapkan laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan menuntut pembukuan untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan, triwulan, ataupun tahunan. Tutup buku sendiri adalah pemindahan nilai saldo akhir setiap akun-akun di neraca menjadi saldo awal untuk bulan atau tahun berikutnya. Entry jurnal penutup merekam semua akun pendapatan dan beban dalam neraca saldo setelah disesuaikan dan memindahkan laba bersih ke laba ditahan. Laporan laba rugi merangkum kinerja untuk jangka waktu tertentu, biasanya bulanan ataupun tahunan. Laporan perubahan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, maupun ekuitas perusahaan pada saat waktu tertentu. Laporan arus kas menyediakan informasi mengenai cara perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sehingga berpengaruh terhadap saldo kasnya. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang dua perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang penting dan cenderung memengaruhi proses persiapan laporan keuangan. Yang pertama ada transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang memengaruhi desain sistem buku besar dan laporan sebuah perusahaan. Satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Contohnya itu seperti keseluruhan biaya untuk bangunan kantor sebuah perusahaan yang baru akan dicatat sebagai satu aktiva dan didepresiasi selama masa manfaat untuk bangunan, biasanya itu 40 tahun. Kemudian jika di IFRS secara umum mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui fakta bahwa elemen atau komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekuitas yang berbeda. Lebih gampangnya itu kalau GAAP seluruh aktiva yang ada di perusahaan itu didepresiasikan menjadi satu. Kemudian jika di IFRS aktiva yang ada di perusahaan itu dipisah-pisah, contohnya bangunan sendiri, peralatan sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua ada perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Dibandingkan GAAP, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Kemudian yang perbedaan yang ketiga di mana terletak pada metode penilaian persediaan. GAAP mengenal metode FIFO, LIFO, dan average, sedangkan IFRS hanya mengenal metode FIFO dan average saja. Baik, yang selanjutnya ada merevolusi proses pelaporan XBRL. XBRL sendiri merupakan singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Di sini ada revolusi. Yang pertama tanpa XBRL. Jadi yang tanpa XBRL ini merupakan pembuatan laporan keuangannya itu secara manual dalam berbagai variasi format untuk pengguna, terlepas dari formatnya teks, HTML, PDF, atau sebagainya. Secara esensial, hanya versi digital dari laporan keuangan. Pengguna dapat membaca data tersebut, tetapi komputer tidak dapat secara otomatis memprosesnya sampai penerima secara manual memasukkannya ke dalam format yang sesuai. Kemudian ada dengan XBRL, merupakan penyusunan penyandian data dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format kepada pengguna yang bisa
langsung menganalisisnya. Dengan demikian, XBRL menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan entry data. XBRL dapat membuat anotasi angka dalam spreadsheet untuk menunjukkannya. Contohnya itu, misal di dalam spreadsheet itu ada laporan keuangan di mana menunjukkan angka-angka. Nah, ketika angka-angka tersebut diklik atau diklik, itu akan muncul informasi-informasi yang nantinya bisa dilihat programmer, audit, atau pengguna lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada proses XBRL dan terminologi. Yang pertama ada dokumen contoh. Dokumen contoh merupakan sebuah file yang berisi data yang sudah ditandai. Kemudian yang kedua ada elemen, merupakan sebuah komponen data tertentu dalam suatu dokumen contoh XBRL, seperti baris laporan keuangan. Kemudian ada taksonomi, merupakan suatu rangkaian file XBRL yang menjelaskan elemen-elemen dalam hubungan di antaranya. Misalnya contohnya KAS merupakan klasifikasi dari aset lancar. Kemudian ada yang keempat ada skema, merupakan sebuah file XBRL yang menjelaskan setiap elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh spesifik. Kemudian yang terakhir ada peran akuntan. Para akuntan dapat dan harusnya memainkan peran besar dalam semua tahap pembuatan laporan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai untuk memastikan keterbandingan di laporan XBRL yang hasilnya oleh organisasi yang berbeda. Para akuntan menggunakan pengetahuan mereka atas praktis bisnis organisasi tersebut, ditambah prinsip-prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling sesuai dengan organisasi tersebut. Mereka kemudian menetapkan tiap hal data dalam sistem akuntansi organisasi terhadap elemen-elemen yang berkaitan dalam taksonomi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Prasetyo Dinugro, NIM 825. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan manajerial produksi. Laporan manajerial produksi adalah aktivitas terakhir dalam buku besar dan sistem pelaporan dalam menghasilkan berbagai laporan manajerial termasuk anggaran. Untuk prosesnya ini sendiri, sistem ERP dapat menghasilkan sejumlah anggaran untuk membantu manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Anggaran operasi menggambarkan pendapatan yang direncanakan dan pengeluaran untuk setiap unit organisasi. Anggaran belanja modal menunjukkan cash yang direncanakan arus masuk dan arus keluar untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan perkiraan arus kas masuk dari operasi dan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Selain anggaran, kemampuan pemrosesan sistem ERP memungkinkan para manajer untuk dengan mudah membuat laporan kinerja dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Menampilkan data dalam format grafik dapat membantu manajer dengan cepat mengidentifikasi tren dan hubungan penting, serta area membutuhkan analisis yang lebih detail. Akuntan harus memahami bagaimana menggunakan fleksibel kemampuan pelaporan dan grafik sistem ERP sehingga dapat menambah nilai dengan beri saran. Cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data tentang proses bisnis. Lalu selanjutnya adalah ancaman. Ancaman terjadi pada laporan manajerial produksi adalah laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk yang dapat menyebabkan manajer buat keputusan bias atau salah. Jadi untuk pengendaliannya, untuk mengurangi ancaman tersebut ada 3 pengendalian penting. Untuk pengendalian yang pertama adalah akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel. Untuk mengevaluasi kinerja dengan benar, laporan harus menyoroti hasil yang dapat langsung dikendalikan oleh orang atau unit yang sedang dievaluasi. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan satu set laporan berkorelasi yang memecah kinerja organisasi secara keseluruhan menurut sub-unit tertentu yang bisa sebagian besar mengontrol aktivitas tersebut secara langsung. Setiap laporan ditampilkan biaya aktual dan varians dari anggaran untuk bulan berjalan dan tahun ini, tetapi hanya untuk item-item yang dikendalikan oleh manajer sub-unit tersebut.
Penting pula untuk merancang anggaran sehingga isinya sesuai dengan sifat unit yang sedang dievaluasi. Misalnya, laporan kinerja yang digambarkan dalam berfokus pada biaya, karena departemen produksi biasanya diberlakukan sebagai pusat biaya. Sebaliknya, departemen penjualan sering dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Akibatnya, laporan kinerja mereka harus membandingkan penjualan aktual dengan perkiraan, dipecah berdasarkan kategori produk dan geografis yang sesuai. Demikian pula, laporan untuk departemen yang diberlakukan sebagai pusat laba harus mencakup pendapatan dan pengeluaran. Untuk pengendalian yang kedua adalah balance scorecard. Satu masalah yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi adalah bahwa laporan terlalu sempit, berfokus hanya pada satu dimensi kinerja saja yang tercermin dalam laporan keuangan. Balance scorecard berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Balance scorecard adalah sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kerja organisasi. Balance scorecard berisi langkah-langkah yang mencerminkan 4 perspektif organisasi. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah pelanggan, dan yang ketiga adalah operasi internal, dan yang keempat adalah inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan mengandung indikator tertinggal dari kinerja masa lalu, sedangkan 3 bagian lainnya memberikan indikator utama tentang kemungkinan kinerja masa depan. Untuk setiap dimensi, balance scorecard menunjukkan tujuan organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja dalam mencapai sasaran tersebut. Untuk pengendalian yang ketiga adalah prinsip-prinsip desain grafik yang benar. Grafik yang dirancang dengan baik memudahkan untuk mengidentifikasi dan memahami tren dan hubungan. Grafik yang dirancang dengan buruk, bagaimanapun dapat merusak pengambilan keputusan dengan menyesatkan perhatian, menyembunyikan perubahan penting dalam data, atau menyebabkan kesan awal yang keliru. Meskipun banyak jenis grafik, grafik batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren dalam data keuangan. Prinsip-prinsip desain grafik yang baik dan benar ada sebagai berikut. Yang pertama adalah gunakan judul yang merangkum pesan dasar. Yang kedua adalah sertakan nilai-nilai data dengan setiap elemen untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Dan yang ketiga adalah gunakan 2 dimensi, bukan 3 dimensi, karena dapat membuat lebih mudah untuk secara akurat menilai besarnya perubahan dan tren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan yang kurang berkenan. Terima kasih.